Kita tahu di situ ada tidak etis secara politis. Tapi pertanyaannya, bahkan Megawati saja tidak etis. Si emak tua itu udah tua keladi masih nggak tahu diri, ya kan? Ini ya saudara ya, Prabowo ini udah bawa tanah saudara ya, maaf ya saudara ya. Dan saya kok nggak yakin bisa 5 tahun selesai Prabowo. Saya nggak yakin pribadi, bukan nabi ya ini, tapi secara pribadi dengan analisa kesehatan yang seperti itu berat Prabowo untuk selesai. Dan dia sudah selesai dengan hidupnya. Dia nggak perlu cari uang lagi. Dia nggak punya utang. Keluarganya kaya raya semua, konglomerat semua. Sementara keluarga Cendana, istrinya pun juga bukan orang kekurangan. Ya, dan mereka sudah tidak ada yang bisa mengusut harta kekayaannya mereka. Triliunan, puluhan triliun harta mereka. Ya, separuh hartanya Indonesia mungkin sama si istrinya Prabowo, sama keluarga Cendana kali ya. Terus artinya mereka tuh berpikir, oke sekarang orang ini kultur Indonesia, kultur, dan dia bukan masalah Islamnya loh. Dia tidak mau berjuang buat Islam loh. Ini kulturnya Indonesia. Mereka itu sangat kejawen, keluarga Soeharto sangat kejawen. Ya, dan mereka mau pokoknya supaya karmanya mereka baik. Jadi ini kesempatan mereka untuk membuat karma yang baik di usia tuanya yang udah bau tanah itu. Kedua, hapus dosa, betul. hapus dosa. Wah, dosa mereka banyak sekali. Yang ngeri dosanya Betul. mereka ya. Nah, versi mereka. Ya, versi mereka. Pokoknya kita enggak inilah, tapi pokoknya banyak dan Rasa mereka bodoh. mau menghapus dosa. Kedua, kalau Gibran ini anak muda yang idealis, belum tercemar racun-racun yang lain. Dan dia naik bukan karena biaya, nggak ada ongkosnya. Kayak Jokowi dulu jadi presiden, nggak ada ongkosnya. Dia cuma disuruh ngasih lewat si khilafah doang. Ya, dan Jokowi terpaksa dia harus jadi gigolo, ya kan? Harus menyenangkan hati khilafah. Susah. Tapi Gibran ini enggak. Gibran ini dibackingin sama Prabowo, saudara, dia naiknya. Dia tidak usah dia selingkuh sama onta. Nih kayak di fotonya ya, Banteng sama onta nangis bersama kan. Nangis dua-duanya si Banteng sama si onta ini. Dia nggak perlu selingkuh sama si onta, saudara, si Gibran ini. Andre, silakan Andre. Shalom Pak Paul. Shalom Andre. Shalom semuanya. Salam kenal. Saya Andre Pak yang kenalan di TikTok. Iya. Recording in progress. Siapa nih yang ini nih? Waduh, siapa nih? Nggak boleh ya. Jangan direkam dong. Recording stopped. Ya, oke, lanjut Andre. Ya, saya setuju sama program Pak Prabowo ini apa tentang makan gratis. Terus saya beberapa juga ada setuju juga sama Pak Teddy tadi, telepon Pak Teddy. Jadi saya pikir kita dari dulu kan sama pemerintah suka disuruh support apa program-program pemerintah dan lain-lain gitu. Nah menurut saya mungkin ini program yang sederhana yang bisa kita support gitu. Jadi masyarakat dari menengah atas sampai bawah juga mungkin bisa mendukung program ini gitu. Jadi mungkin program ini juga bisa menimbulkan apa ya memancing gitu Pak hati nurani masyarakat untuk bisa berbagi kepada sesama gitu. Ya kayak contoh kita kan udah mulai duluan gitu di Damaris gitu. Terus saya lihat juga beberapa ada yang udah melakukan juga gitu Pak di daerah tempat tinggal saya, kayak mereka rutin gitu bagi-bagi makanan. Nah mungkin kalau yang kayak tadi kita lihat dari statement Pak Teddy mungkin ada korupsi dan lain-lain sebagainya, itu kan udah biasa gitu ya di pemerintah kita. Nah tapi kalau misalnya pemerintah dalam hal ini gagal mungkin 50% atau mungkin cuma jalan 25%-nya, tapi kita mungkin bisa melihat dari golongan masyarakat yang lain mungkin bisa ngelanjutin ini gitu Pak. Jadi kayak beberapa di tempat saya juga ada dari yang agama Buddha dan lain sebagainya, mereka juga tergolong rutin untuk bagi-bagi makanan. Jadi kayaknya program ini bisa memancing hati nurani masyarakat juga gitu Pak. Jadi kerja sama pemerintah gitu. Itu aja sih. Terima kasih Pak. Boleh,
Ada yang mau meresponi boleh ya, saudara ya. Yang jadi co-host boleh kapan aja masuk ya, nyelonong ya. Lanjut nih, Nehi, oh Nehi sih. Ya Nehi, Tumbal Miricai, silakan Nehi. Nehi. Aduh, udah bener nih Wat Ganja nih nama ganti-ganti terus lo. Ganja. Kebanyakan ini nih. Imeng nih. Lanjut. Jadi Wat gini, Ganja. Pak Paul, yang Ini kompor halo, kita satu tolong lagi semua yang ya. A1 nih ya. Dengar dulu ya, baik-baik. Jangan komentar dulu. Pak Teddy Aku diam, Pak detail. Teddy diam. Semua ya, tolong. Semua diam. Jangan kasih komentar macam itu ya, macam Beta Maluku sama si Owen Bandung. Boleh kritik aku suka. Coba dikritik aku habis, tapi aku bicara selesai. Oke? Satu, si Prabowo sudah selesai dengan dirinya sendiri. Catat baik-baik. Ya. Program food estate itu benar-benar luar biasa. Dalam implementasinya, itu yang jadi kendala. Adanya bau-bau korupsi. Mungkin pupuknya, seperti pupuk bersubsidi aja sekarang masih kencing-kencing di jalan-jalan itu kan. Kemudian, tentang 491 triliun kasih makan, itu persis programnya Pak Paul itu, Diakonia. Artinya apa? Kalau Diakonia itu, kalau masih juga orang itu korupsi, itu mampus orang itu kena kanker, lumpuh, bangkrut, miskin, segala macam. Anaknya narkoba, bukan kita sumpahin ya. Itu kan kasih makan orang, susu. Karena si Prabowo ini udah selesai dengan ini. Artinya, Jokowi fondasinya udah dibuatnya. Panglima, Polri, Kejagung, KPK. Cuman KPK aja yang belum selesai ini kan. Pasti itu disikat si Prabowo. Apalagi si Gibran. Gibran itu diam-diam tuh ngeri tuh. Di Solo aja dicekeknya satu persatu. Gereja aja macam-macam langsung didatangin. Buka katanya. Siapa yang beredar? Kenapa? Gen Y dan Z itu kan 54%. Artinya kalau 491 triliun, satu bulan itu 40 triliun. Berapa juta itu manusia dikasih makan? Mungkin anak sekolah, tapi ya bukan, janganlah di Jakarta. Kalau di Jakarta kan banyak orang berduit. Ya di NTT itu kan Diakonia pun luar biasa. Jadi nggak mengamuk lagi. Nggak ada yang demo-demo lagi. Karena demo itu ada kalian dengarkan. Gatot Nurmantio kasih komentar di Metro TV. Itu kan manusia yang lupa diri. Apa itu? Sumpah prajurit patriot. Sayang Profesor Jenderal Tobing kita nggak ada. Kalau didengarnya ini bagus sekali. Kenapa? Manusia pengkhianat itu kan, pokrol bambu itu kan beredar di mana-mana. Otaknya satu persatu pasti dicekek mati sama Prabowo. Lihat aja nanti yang berjenggot itu. Nggak ada cerita, disikatnya habis. Apalagi Gibran, anak muda dikerahkan ya kan. Model-model reman, main tunjang aja kan. Jadi itu untuk korupsi itu tidak mungkin. Oke? Nah, lanjut. Jadi kalau misalnya Diakonia itu, Pak Paul kan itu kan multiply efeknya. Ya. Bukan deret hitung, tapi deret ukur. Jelas? Deret ukur. Sekali lagi gue bilang, deret ukur. Jadi yang orang-orang yang dapat makan ini, doanya apa segala macam ya kan. Metanonia, Rema, Logos itu maaf aja, itu walaupun kita bukan Kristen, bukan orang Kristen, itu tuh sampai tembus ke langit ke-7 itu. Percaya dah. Makanya aku berani mendukung Jokowi habis-habisan. Kenapa? Dia udah selesai dengan dirinya. Si Gibran anak muda kan nggak mungkin lah, karena dia persiapkan tahun 2029 kan, benar nggak? Mungkin wakilnya nggak tahu lah, Haye atau sama. Bagaimanapun koalisi itu sangat kuat, padat. Ya. Jadi kalau misalnya hak angket pun dibuat si Ganjar itu
manusia yang nggak tahu diri. Padahal janji katanya kalah, akui aja. Nyatanya kadrun-kadrun itu kan otak si apa itu stres berat, tuh duitnya udah habis banyak itu. Mahmud MD udah tepat arang. Jadi artinya food estate kemudian memberikan makan susu itu tentang mobil motor elektrik, ya kan? Itu kan berapa banyak tuh subsidi yang selama ini luar biasa dari minyak aja. Kalau dipaksa masyarakat tuh harus pakai listrik, motor kayak mobil, bis segala macam, itu kan luar biasa efisiensi. Artinya 491 triliun itu tidak harus makan daging. Contoh, orang opname masuk rumah sakit aja tempe, kadang-kadang tempe sama telur aja. Artinya para pakar nutrisi, jadi yang dikonsumsi itu produk lokal. Jadi artinya konsumsi domestik itu kalau itu digenjot, contoh seperti Cina, negara-negara yang padat populasinya India, itu sukses. Yang mampu tuh negara kecil, populasi sedikit, mau ekspor nggak bisa. Jadi pasti ekonomi yang dikatakan 5% itu pasti tercapai. Mungkin saja lebih. Karena dipaksanya barang impor, no way katanya. Macam Soeharto dulu kan. Kalau Soeharto dulu kan kencangkan ikat pinggang, orang yang kempes perutnya yang buncit kan. Yang merampok kronik-kronik. Jadi Prabowo ini maaf ya, kalau udah dia selesai dengan diri. Jokowi kan kemarin pengecut deh itu, kalau berani dan lu sejak awal pertama dihajar sesuai dengan dia katakan revolusi mental, udah selesai negara kita nih. Cuman periode kedua cari aman lah dia, bagaimanapun siap-siap lah dia pasang badan kan. Demikian sekelis info. Lanjut Pak itu lihat dulu, memang ya pemahaman setiap teman-teman di sini berbeda. Ya, kalau pemahaman saya, saya bilang tadi, jangan Anda menggunakan makanan free sebagai eksploitasi politik. Ingat, saya bilang eksploitasi. Karena itu wacana seperti ini, isinya reduplikasi berulang setiap kali ada pemilu. Janji-janji mereka muncul gitu. Hanya dalam proses eksploitasi politik. Tetapi setelah berjalan pemerintahnya, mereka tidak akan melakukan itu. Itu argumentasi yang sangat kuat. Kalau kita bikin silogisme 1, silogisme 2, mau membuktikan itu benar terjadi di negara kita. Itu yang saya cuma ingatkan supaya teman-teman di sini ada edukasi, memberikan pendidikan politik kepada rakyat Indonesia. Jangan kita termakan dengan eksploitasi, saya bilang tadi, menggunakan free makan, menggunakan ini ya sebagai alat eksploitasi politik. Itu sering dilakukan oleh politik kita. Kemudian di negara kita juga yang mau dibandingkan ya, saya lihat etikanya, moralnya sudah hilang. Itu kalau orang ya, kita orang Asia itu lebih condong umumnya menjaga etika moral politik gitu. Orang itu kalau sudah cacat, mau dalam bentuk keluarga, korupsi lah, pelanggaran HAM lah, mereka akan malu. Oke. Untuk mengejar kekuasaan itu. Cukup. Ya, itu belum. Cukup. Saya jangan Anda lihat dari, saya tahu Anda psikologi, tidak tahu ya, psikologi sosial atau pure psikologi, saya nggak tahu ya. Tapi Anda mau melihat, kalau saya mau melihat dari segi, dari pengalaman sejarah berpolitik. Kemudian biasanya, umumnya, si negarawan yang calon negarawan itu selalu mengeksploitasi nama rakyat. Seperti terjadi sekarang ini di negara kita, rakyat ini telah dibodohi. Bukan moral politik yang mereka angkat memilih orang, artinya si tokoh-tokoh yang predikatif ini menggunakan uang negara, uang pribadi untuk mendukung mereka menjadi seorang politikus, menjadi seorang kepala negara. Bukan melihat dari rekam jejak dia. Bagi saya ya, kalau menjadi presiden, saya akan bilang, saya tidak akan mengeluarkan uang sesen pun untuk rakyat kamu. Saya tidak akan memberikan apa. Tapi kemampuan saya akan bekerja semaksimal mungkin menggunakan sumber daya alam, potensi sumber daya manusia yang ada di negara kita untuk membangun rakyat kita. Jangan dipotong. Untuk membangun rakyat ya, baru saya katakan tadi.
Oke, Kenapa Pak negara Teddy, kita dibodohi? kasih Pak Ganja dulu, biar ini udah lama cukup. Pak Ganja lanjut. Iya, iya. Saya cuma satu, Pak. Boleh, Halo. boleh. Jadi Negara kita, kekayaan negara kita sudah dikuasai oleh elit dan oligarki. Itu pokoknya di negara kita. Oleh sebab itu Oke. rakyat jangan dibodohin. Cuma itu kesimpulan saya. Oke, Pak Ganja. Oke. Habis Pak Ganja, Som Gini. kehidupan, lalu Pak Suara Komandan ya. Ya, Pak Ganja. Oke, Om Teddy ya, Singkat, pada yang jelas baik ya. hati. Jadi gini, politik itu adalah namanya strategi. Jadi reinforcement itu yang seperti Pak Teddy katakan komplain masalah yang kalau terjadi reinforcement, ngerti Pak Teddy? Reinforcement apa? Merubah, menindak macam orang masuk di padepokan, disiksa. Seperti Cina dulu, tirai bambu kan, makan bubur. Masih ingat? Itu masyarakatnya itu mindsetnya itu dirubah. Keamanan, ya kan? Kasih makan enak. Di Indonesia ini kan miskin ini kan karena malas. Tapi kalau dikasih subsidi, anaknya ini kan otomatis kan bukan tambah malas. Artinya semua stakeholder itu pastilah dilibatkan. Namanya sistem. Problem itu dua, Pak Om Teddy. Sistem atau manusia. Ini kan masalah manusia yang saya katakan tadi. Tuan besar hebat di republiknya namanya presiden udah selesai dengan dirinya. Tapi kalau yang lain, yang seperti Pak Teddy itu bisa saja terjadi. Ya kan? Kalau udah selesai dengan diri apa? Mungkin adiknya sudah konglomerat. Anaknya udah sukses. Calon bini juga aset dia ada berapa. Bagaimanapun bisikan bininya itu udah lapar. Katakanlah menikah. Kita jangan korupsi, udah mau mati nih. Ya kan? Itu mindset itu. Indonesia itu pasti paradigmanya itu akan terjadi. Ya. Sehingga sukses. Oke, lanjut. Setuju. Pak Paul. Betul. Sebentar ya, sebelum ke Som dan Pak SK ya. Jadi gini ya, kenapa gini ya saudara ya, Prabowo ini udah bawa tanah saudara ya, maaf ya saudara ya. Dan saya kok nggak yakin bisa 5 tahun selesai Prabowo, saya nggak yakin. Pribadi, bukan nabi ya, ini tapi secara pribadi, dengan analisa kesehatan yang seperti itu berat Prabowo untuk selesai. Dan dia sudah selesai dengan hidupnya, dia nggak perlu cari uang lagi, dia nggak punya utang. Keluarganya kaya raya semua, konglomerat semua. Sementara keluarga Cendana, istrinya pun juga bukan orang kekurangan. Ya, dan mereka sudah tidak ada yang bisa mengusut harta kekayaannya mereka. Triliunan, puluhan triliun harta mereka. Ya, separuh hartanya Indonesia mungkin sama si istrinya Prabowo, sama keluarga Cendana kali ya. Terus artinya mereka tuh berpikir, oke, sekarang orang ini kultur Indonesia, kultur, dan dia bukan masalah Islamnya loh. Dia tidak mau berjuang buat Islam loh. Ini kulturnya Indonesia. Mereka itu sangat kejawen, keluarga Soeharto sangat kejawen. Ya, dan mereka mau pokoknya supaya karmanya mereka baik. Jadi ini kesempatan mereka untuk membuat karma yang baik di usia tuanya yang udah bau tanah itu. Kedua, Hapus dosa, betul. hapus dosa. Wah, dosa mereka banyak sekali. Yang ngeri dosanya Betul. mereka ya. Nah, versi mereka. Ya, versi mereka. Mungkin kita enggak inilah, tapi pokoknya banyak dan Kata mereka bodoh. mau menghapus dosa. Kedua, kalau Gibran ini anak muda yang idealis, belum tercemar racun-racun yang lain. Dan dia naik bukan karena biaya, nggak ada ongkosnya. Kayak Jokowi dulu jadi presiden, nggak ada ongkosnya. Dia cuma disuruh ngasih lewat si khilafah doang. Ya, dan Jokowi terpaksa dia harus jadi gigolo, ya kan? Harus menyenangkan hati khilafah. Susah. Tapi Gibran ini enggak. Gibran ini dibackingin sama Prabowo, saudara, dia naiknya. Dia tidak usah dia selingkuh sama onta, nih kayak di fotonya ya, banteng sama onta nangis bersama kan, nangis dua-duanya si banteng sama si onta ini. Dia nggak perlu selingkuh sama si onta, saudara, si Gibran ini. Dan dalam pemikirannya dia ingin menjadi presiden pertama di dunia, wapres termuda di dunia, dan pengen menjadi presiden termuda di dunia, ya, yang bisa membawa Indonesia keluar dari kemiskinan. Dan Amin. tentunya dia akan idealis sekali, dan yang akan dia naikkan adalah orang-orang yang kayak dia modelnya. Itu saya yakin. Itu tuh naluri. Ya, saya pernah muda seperti dan idealis seperti itu, rasanya seperti apa? Bedanya saya tidak punya kesempatan. Gibran punya kesempatan. Tetapi saya dikasih kesempatan sebuah cabang saja tak rapiin jadi semua ya. Ya, kalau
Makanya saya dari umur 25 sampai umur 35, saya pegang kantor, mesti kantor itu jadi gede. Saya nggak punya kesempatan seperti Gibran, ya. Dan kalau bukan anaknya Jokowi, nggak mungkin Anda bisa ngimpi kayak Gibran, masih umur 35 bisa jadi wapres. Ngimpi kali ya, omon-omon. Nggak mungkin, karena dia anaknya Jokowi, dia bisa mewujudkan mimpinya, idealismenya dia. Ya, jadi saya rasa mumpung belum tercemar, sekarang kita dukung habis-habisan, tapi matanya kita sorot. Semua program yang baik kita genjot. Yang tidak baik Hajar. kita hajar. Itu yang benar. Itu saya ya, Pak Teddy ya. Artinya tanpa gini, kita tahu di situ ada tidak etis secara politis. Tapi pertanyaannya, bahkan Megawati saja tidak etis. Si emak tua itu udah tua keladi masih nggak tahu diri, ya kan? Nggak etis, si Megawati aja nggak etis. Maruf Amin apa etis? Ya begitu caranya, dia ganti semua gubernur 4 itu Islam semua. Nggak ada politikus Indonesia yang etis, nggak ada, tidak ada. Bahkan Jokowi pun sorry ya, itu standarnya udah turun, dia harus kompromi. Tapi Gibran bisa. Ya sudah, di awal ini sudah rusak semua, sekarang kita mulai yang baru. Satu generasi ini bakal hilang, tadi siapa yang ngomong tuh, satu generasi ini bakal hilang, saudara ya, hilang. Dan bisa chaos. Bisa chaos, bukannya nggak bisa chaos, karena si tua-tua ini, kalau nggak kayak model Raja Salman, sama si MBS, ya, habis Indonesia. Kalau nggak tangan besi, harus tangan besi. Ya, Som Kehidupan, SK, lalu boleh Pak Teddy lagi.